Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai limbah sitotoksik dengan beranggotakan Jamilatus Solihah, Karisma Utami, Kawirian Suhendri, Laras Bernewati Sukma, Lydia Amanda, dan Maulana Ska. Tujuan pengelolaan limbah pada fasilitas pelayanan kesehatan antara lain melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan dari penyebaran infeksi dan cedera, membuang bahan-bahan bahaya, sitotoksik, radioaktif, gas, limbah infeksius, limbah kimiawi, dan farmasi secara aman. Dampak yang ditimbulkan oleh limbah rumah sakit terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan kenyamanan seperti bau yang ditimbulkan oleh limbah. Yang kedua, gangguan yang ditimbulkan pada kesehatan manusia dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, senyawa-senyawa kimia, serta logam berat seperti Vb, Hg, dan Cd yang berasal dari bagian kedokteran gigi. Yang ketiga, gangguan genetik dan reproduksi. Yang keempat, dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang kelima, terkontaminasinya peralatan medis. Yang keenam, gangguan pernafasan, penglihatan, dan penurunan kualitas udara dapat pada saat pembakaran sampah. Berdasarkan jenis dan karakteristiknya, sampah atau limbah dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada sampah infeksius, yang kedua ada sampah benda tajam, yang ketiga ada sampah farmasi dan B3, yang keempat ada sampah sitostatika, yang kelima ada sampah non-infeksius. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah limbah sitostatika. Limbah sitostatika sendiri merupakan limbah hasil bahan yang terkontaminasi dari penyiapan dan pemberian obat kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk menghambat dan membunuh sel yang hidup. Baik, untuk sampah atau limbah sitostatik berdasarkan Permenkes 2014 tahun 2004, sampah tersebut ditempatkan ke dalam kantong berwarna ungu dengan simbol sitostatik. Selanjutnya, penanganan limbah sitostatik, yaitu semua barang atau bahan yang terkontaminasi dengan obat-obatan sitostatik diperlakukan sebagai berikut. Pertama, untuk unit farmasi, sampah dimasukkan ke dalam plastik yang terdiri dari 2 lapisan. Pertama terbuat dengan plastik klip besar dan diberi stiker sitostatik. Lapisan kedua, yaitu untuk bagian luar, adalah kantong warna merah dan ditempeli stiker warna ungu, lambang sitostatik, kemudian dibakar di insinerator. Yang kedua, untuk unit bangsal kemoterapi, sampah ditempatkan dalam tempat sampah yang dilapisi kantong warna merah dan ditempeli stiker warna ungu, lambang sitostatik, dan kemudian dibakar di insinerator. Selanjutnya, untuk penyimpanan limbah sitotoksik. Persyaratan untuk penyimpanan atau kemasan dari limbah yang terkontaminasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Lingkungan, bahwa semua kantong plastik atau wadah lain yang mengandung limbah sitotoksik terkontaminasi harus ditempatkan dalam wadah yang berdinding kaku atau dari warna yang sesuai dengan pelabelan untuk keperluan transportasi, untuk pengumpulan atau penyimpanan, dan ke fasilitas pengolahan. Di mana yang kita ketahui yaitu wadah penyimpanannya adalah warna kantong plastik ungu dan kontainer plastik tersebut harus kuat dan anti bocor. Selanjutnya ada penanganan limbah sitostatika. Limbah sitotoksik harus disimpan di daerah yang disisihkan untuk menyimpan limbah yang tidak dapat diakses oleh hewan atau orang yang tidak berwenang. Semua limbah sitotoksik disimpan tidak harus menyebabkan gangguan lingkungan setelah dihasilkan. Pertama, segel limbah dan tidak membuka kembali setelah disegel. Yang kedua, menggunakan tempat penyimpanan dengan pencahayaan dan ventilasi yang memadai. Yang ketiga, lokasi penyimpanan jauh dari saluran air, stormwater, dan daerah sensitif lainnya. Yang keempat, mendinginkan limbah sitotoksik yang sebagian besar organik dan dapat terurai, dan untuk disimpan selama lebih dari 72 jam sebelum dibuang. Selanjutnya, ada pembuangan limbah sitostatika. Pertama, ada inkenerator.
Saat ini, inerasi adalah satu-satunya teknologi yang dapat diterima untuk mengelola limbah sitotoksik. Jika sampah terdiri dari campuran sitotoksik dan limbah lainnya harus dibakar pada suhu yang direkomendasikan untuk sitotoksik limbah, yaitu 1100 derajat Celcius. Membuang limbah sitotoksik oleh inerasi membutuhkan otoritas lingkungan yang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan tahun 1994. 2. Pembuangan ke supervised landfill atau TPA yang diawasi. TPA yang dimaksud adalah TPA yang khusus untuk penampungan zat sitostatik dan berlisensi. Biasanya limbah sitostatik ini harus ditempatkan jauh di daerah yang ditunjuk dari TPA dan tidak bisa diakses untuk umum. Pembuangan limbah harus diawasi oleh orang yang berwenang untuk memastikan limbah dibuang sesuai dengan persyaratan ke TPA. 3. Metode kimia. Metode degradasi kimia yang mengubah senyawa sitostatik menjadi senyawa tidak beracun dapat digunakan tidak hanya untuk residu obat, tapi juga untuk pencucian tempat urin, tumpahan, dan pakaian pelindung. Cara kimia relatif lebih aman dan mudah meliputi oksidasi oleh kalium permanganat atau asam sulfat, penghilangan nitrogen dengan asam bromida atau ridul. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai limbah sitostatika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.